Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ziyadul Haq Jilanata dengan NIM 164259098. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Inovasi Desain Panel Surya Terapung atau FPV yang berkonsep teratai untuk pengefisiensian energi. Nah, sebelumnya kenapa kami mengangkat hal tersebut? Sekarang, dunia lagi digemparkan dengan yang namanya itu krisis energi. Panel surya memang efektif, namun kita memiliki masalah besar yang sedang dihadapi untuk panel surya tersebut, yaitu keterbatasan lahan. Nah, kami memiliki solusi untuk FPV ini, yaitu dengan fotovoltaik atau FPV yang menaruh sebagian besar panel surya di atas air. Nah, FPV konvensional itu masih punya beberapa masalah, yaitu adanya debu, jamur yang dapat mempercepat kotoran yang menempel, kemudian ada panas yang dihasilkan oleh panel surya tersebut, kemudian ada ketidakstabilan struktur atau yang ya bisa kita kategorikan dengan kan kita akan mengaplikasikannya terhadap air. Nah, air itu permukaannya tidak rata dan tidak stabil, dia akan berubah dengan seiring waktu. Itu yang akan menjadi masalah yang serius. Next, kami memiliki 3 solusi yang akan kami tawarkan. Yang pertama, yaitu self-cleaning atau efek lotus. Efek lotus ini kita adaptasi dari teratai, yang mana teratai memiliki permukaan yang licin terhadap air. Nah, kami menerapkan lapisan super hidrofobik pada panel surya, sehingga air yang jatuh akan langsung menggelinding dan membawa kotoran yang ada pada permukaan panel surya tersebut, sehingga efisiensinya terjaga dan minim akan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, yaitu regulasi termal. Apa sih regulasi termal itu? Yaitu regulasi termal yaitu memungkinkan penguapan air di bawah permukaan dari si panel surya tersebut untuk mendinginkan panel surya yang ada di atasnya. Sehingga kami memanfaatkan air sebagai heatsink alami untuk menjaga sel surya tetap dingin dan bekerja pada titik maksimalnya. Nah, yang kemudian yang ketiga, ada stabilitas struktur. Ini penting sekali karena seperti yang saya bilang di awal, air itu bentuknya berubah-ubah dan tidak selalu tetap. Desain radial dan tangensial yang menyerupai tulang daun teratai ini membuat panel tetap ringan dan bisa mengapung, serta ia bisa mengikuti gerakan air saat terkena ombak ataupun terkena angin. 3 solusi yang kita tawarkan tadi masih berupa hardware-nya. Nah, sekarang kita akan membahas software yang mengoperasikan alat-alat tersebut atau memantau data-datanya. Di sini kami mengambil sebuah teknologi pintar yang menggunakan Arduino Uno sebagai otak dari sistem tersebut. Sensor debu dan suhu akan mengirim data real-time ke komputer yang bertugas untuk mengawasi panel surya tersebut. Jika ada sensor yang mendeteksi kotoran yang menghalangi cahaya, pompa atau wiper akan bekerja secara otomatis untuk menyemprotkan air atau menggeser debu-debunya. Seluruh sistem ini bisa dioperasikan dalam sebuah bisa laptop, bisa HP melalui aplikasi tertentu. Jadi pemeliharaannya itu lebih efisien dan lebih murah karena kita tidak perlu datang langsung untuk mengecek bagaimana kondisi dari panel surya tersebut. Mengapa hal yang kami angkat itu lebih baik daripada yang lainnya? Yang pertama, yaitu efisiensi ini bisa meningkat hingga 12,5% karena kita menggunakan pendinginan alami yang mana tidak perlu memberikan biaya tambahan untuk sistem tersebut. Kemudian yang kedua, dari fitur self-cleaning, kita bisa mencegah penurunan daya akibat debu yang biasanya sekitar 8-10%. Kelihatannya itu kecil, namun jika panel surya yang digunakan cukup masif dan cukup banyak, maka ia berpengaruh sangat signifikan. Artinya, inovasi ini bukan sekedar estetika, namun sebuah solusi teknis yang meningkatkan output energi secara signifikan. Next. Yang terakhir,
FEV berkonsep teratai ini merupakan jawaban dari tantangan emisi yang sedang kita hadapi. Dengan memanfaatkan bendungan, waduk, maupun lautan yang ada di Indonesia, kita bisa memproduksi energi ini secara massal dan masif. Kami percaya dengan menggabungkan bagaimana alam beradaptasi dengan lingkungannya terhadap teknologi yang akan kita pakai dapat mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan mengeluarkan kita dari keadaan yang sekarang, yaitu keadaan di mana kita semakin banyak populasinya dan semakin banyak energi yang harus kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.